Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada pembelajaran fikih kelas 9 semester 1, yaitu bab 2 tentang jual beli. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai tentang jual beli. Namun sebelumnya, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan aktivitas. Oke, sebelum kita melanjut ke pembelajaran, kita akan mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran pada kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian jual beli, kemudian menganalisis macam-macam jual beli, mendeskripsikan ketentuan jual beli. Yang keempat, menjelaskan ketentuan jual beli. Yang pertama adalah pengertian jual beli. Jual beli sering kita lakukan dimanapun berada, misalnya di rumah, di warung, di toko, ataupun bahkan di mall. Sebetulnya apa itu jual beli? Jual beli secara bahasa berasal dari kata al-bai', artinya tukar menukar secara mutlak atau tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah artinya adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab qabul menurut tata aturan yang ditentukan oleh syariat Islam. Itulah pengertian jual beli. Kalau kita yang sudah maklum adalah kita membawa uang ke warung, kemudian kita tukar dengan barang yang kita butuhkan. Itu jual beli. Dasar hukum jual beli. Ini yang penting. Mengapa kita melakukan jual beli? Jual beli pada dasarnya itu boleh-boleh saja. Dalam Al-Quran, dasar hukumnya adalah padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian hadisnya Rasulullah ditanya mengenai mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, seorang bekerja dengan tangannya dan tiap jual beli yang mabrur. Itu adalah hadisnya mengapa kita melakukan jual beli. Rukun jual beli, penjual dan pembeli atau yang disebut dengan aqidatain. Barang yang dijual belikan, maut alai, alat nilai tukar pengganti barang, ucapan serah terima antara penjual dan pembeli, ijab qabul. Jadi di sini rukun jual beli ada 4, ada penjual dan pembeli. Barang yang dijual belikan, alat tukar menukar, ucapan serah terima atau dinamakan ijab qabul. Keseluruhnya dalam jual beli itu harus ada, tidak boleh yang tidak ada salah satunya. Ketika tidak ada salah satunya, maka akan batal. Kemudian dilanjut dengan syarat jual beli. Syarat penjual dan pembeli yang pertama adalah keduanya balik atau sudah dewasa. Maka mengecualikan jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Jual beli dilakukan oleh anak kecil itu tidak sah, kecuali hal-hal yang lumrah, yang kecil. Misalnya beli jajan hanya 500.000, itu yang sudah cukup lah. Tapi kalau jual beli yang besar, kalau belum dewasa itu tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua adalah berakal sehat, artinya tidak gila atau tidak sedang keadaan mabok. Kemudian yang ketiga, bukan pemboros, bukan paksaan. Nah, ini adalah syarat kedua penjual dan pembeli. Kemudian syarat barangnya, barang yang harus ada saat transaksi. Barangnya harus ada.
tidak boleh ditangguhkan. Berupa harta yang bermanfaat. Jual beli itu sesuatu barang yang bermanfaat, suci. Kemudian pemilik penjual, bukan milik orang lain. Kalau milik orang lain ya sudah diserah terimakan, boleh kalau sudah diserah terimakan. Kemudian yang terakhir adalah dapat dikuasai oleh pemilik. Jadi barang yang dijual belikan itu harus dapat dikuasai. Contoh yang tidak dapat dikuasai, menjual ikan yang berada di laut silahkan diambil sendiri, itu ya tidak sah, tidak memenuhi syarat. Oke, paham ya anak-anakku sekalian? Kemudian dilanjut dengan ini masih syarat, alat tukar menukar atau uangnya itu harganya harus disepakati berapa. Nah, nilai yang disepakati dapat diserahkan pada waktu transaksi. Jika jual beli barter, maka tidak boleh dengan barang haram. Barang dengan barang atau barter itu tidak boleh dengan barang yang haram. Kemudian syarat yang berikutnya adalah ijab kabul. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan. Saya serahkan barang ini, iya saya terima. Itu atau dapat berupa kwitansi, tulisan harga sebuah kipas angin. Misalnya 500.000. Nah, itu ditulis dan diterimakan notanya atau kwitansinya oleh pembeli, itu juga bagian dari ijab kabul. Macam-macam jual beli. Yang pertama adalah jual beli yang sah. Yang kedua adalah jual beli terlarang. Yang ketiga adalah jual beli yang sah tetapi dilarang agama. Jual beli yang sah itu memenuhi syarat dan rukun yang sudah saya sebutkan tadi. Jual beli terlarang. Nah, jual beli terlarang itu salah satunya adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah saya sebutkan tadi. Itu jual beli terlarang. Misalnya saya beli suatu barang tapi barangnya belum ada, tidak langsung diterimakan, itu juga terlarang karena syaratnya barangnya harus ada langsung. Kemudian jual beli yang sah tetapi dilarang agama. Nah, jual beli barang yang haram, sah memenuhi syarat, ada barang ada dan sebagainya, namun barang itu barang yang najis. Demikian dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.